Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Qala Rasulullah SAW, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa fondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi melalui channel YouTube yang kita bisa temui satu minggu sekali, yaitu setiap Rabu. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, memudahkan semua urusan kita, dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dari hari ke hari keimanan kita makin meningkat dan amal saleh kita makin meningkat sehingga kelak bisa kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin jamaah al-irbiyah dan al-hunafa yang saya hormati, dalam kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang ukhuwah basyariyah, ukhuwah sya'biyah, ukhuwah nasabiyah, dan pada kesempatan ini kita akan bahas ukhuwah islamiyah. Jadi persaudaraan Islam ini yang menjadikan kita dari mulai kehidupan di dunia ini sampai nanti di akhirat. Dari mana dasarnya kita tahu bahwa persaudaraan kita dari dunia ini sampai ke akhirat atau sampai ke surga? Marilah kita simak beberapa ayat Quran yang saya sebutkan tadi. Di Quran surat 10 sebelumnya yang telah saya baca, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kamu islah atau damai. Atau kalau ada di antara saudara kita yang bertengkar, maka hendaklah kita mendamaikan. Di antara sesama saudara kamu, kita hendaknya damai. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati. Itu Quran surat 49 ayat 10 yang menyatakan bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara satu dengan yang lainnya. Padahal bapaknya beda, ibunya beda. Tapi di sini Allah menggunakan kata ikhwah. Kalau dalam pembukaan tadi yang saya baca Quran surat 17 ayat 27. Nah, itu kita dengan setan itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala saudara. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tempat, menyia-nyiakan makanan atau minuman, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan kita dengan setan. Jadi rupanya setan itu suka menyia-nyiakan waktu, suka menyia-nyiakan tempat, dan suka menyia-nyiakan
makanan atau minuman. Tadi di surat 17 ayat 27 itu yang sudah kita bacakan tadi, yaitu bahwa kita ini adalah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saudara setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan tempat atau menyia-nyiakan makanan atau minuman itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saudaranya setan. Nah, di situ Allah menggunakan kata ahun atau itu jamaknya menjadi ikhwan. Jadi kita dengan setan itu bukan saudara kandung, bukan saudara senasab, bukan juga saudara senegara, saudara sebangsa atau saudara saudara sebangsa, yaitu saudara sa'biyah, ukhuwah sa'biyah, ukhuwah juga bukan ukhuwah wataniyah, bukan saudara senegara dengan setan itu, juga bukan saudara insaniyah atau saudara basyariyah, beda, karena jenis kita dengan jenisnya setan beda gitu ya. Kalau setan jin, tapi kalau setannya setan manusia ya bisa jadi sama, cuman kelakuannya yang beda gitu. Nah, itu kita disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudaranya setan. Kalau kita menyanyikan tadi, bisa tempat, bisa makanan atau minuman, bisa juga waktu. Nah, contohnya apa? Kalau kita punya tanah luas, kemudian kita tidak garap, kita tidak suruh orang garap, istilah sekarang itu adalah tanah tidur atau lahan tidur, maka itu yang punya tanah itu dosa. Itu dianggap menyia-nyiakan tempat, dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saudaranya setan. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, kita sekarang sedang membahas ukhuwah Islamiyah. Jadi hak dan kewajiban persaudaraan sesama muslim ini paling tidak ada 4. Yang pertama, haram darah dan hartanya serta kehormatannya sesama mereka. Jadi sesama muslim itu tidak haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatan sesama mereka. Jadi gitu. Jadi kita tidak boleh menumpahkan darah, apalagi membunuh saudara kita sesama muslim. Itu dosa besar. Diancam neraka oleh Allah, diancam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita bunuh sesama muslim, itu berarti sama juga kita membunuh semua orang. Jadi sangat besar dosanya. Itu mengganggu hartanya juga tidak boleh, dan mengganggu kehormatannya juga tidak boleh. Itu ukhuwah Islamiyah yang pertama. Yang kedua, wajib tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, serta saling menjaga dari dosa dan permusuhan. Di Quran di surat 5 ayat 2, potongan terakhirnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan saling menjaga dari dosa dan permusuhan. Jadi kalau ada keadaan yang dinilai takwa atau kebajikan, misalnya ada saudara kita
bangun pos hansip di ujung kampung kita, maka itu kita harus bantu gitu. Ada saudara kita yang bangun masjid, nah kita sebiasa mungkin harus membantu. Nah itu artinya tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa gitu. Adapun kepada saudara kita yang non muslim, kita wajibnya hanya tolong menolong dalam kebaikan saja. Karena orang non muslim itu dia tidak mengenal takwa. Jadi kita tidak perlu tolong menolong dalam takwa dengan orang non muslim. Yang diwajibkan kita tolong menolong kepada saudara kita yang sesama muslim, yaitu alal birri wa taqwa, dalam kebajikan dan ketakwaan gitu ya. Nah, itu tapi untuk orang non muslim cukup dengan kebajikan saja. Kalau saudara kita yang non muslim membuat jalan atau merapikan jalan atau membuat pos hansip atau membuat puskesmas, nah kita wajib bantu gitu. Karena sesama bisa jadi saudara sebangsa atau saudara setanah air. Jadi apa perlunya mereka, kita wajib bantu. Tapi kalau mereka beribadah di tempat ibadah mereka, ya kita tidak boleh ikut campur di situ gitu. Karena itu sudah ada garisnya sendiri. Di Quran sudah disebutkan lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk urusan agama biarlah mereka beribadah sesuai dengan ajaran mereka sendiri, dan kita beragama beribadah sesuai ajaran kita yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis itu. Jadi itu ada di Quran surat 5 ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan gitu. Nah, untuk itu sesama muslim, untuk saudara kita yang non muslim, dia tidak kenal dosa. Jadi kita tidak perlu tolong menolong dengan orang non muslim tentang dosa, karena dia nggak kenal dosa. Yang ada di situ hanya permusuhan. Jadi kepada saudara kita yang non muslim, kita wajib menjaga jangan sampai bermusuhan dengan saudara-saudara kita yang lain gitu. Jadi dengan saudara kita yang non muslim, kita harus menjaga jangan sampai bermusuhan, itu saja. Adapun dosa, ya dia nggak ngerti dosa karena ajaran mereka dengan ajaran kita beda gitu. Itu jadi tadi wa ta'awanu 'alal birri wal udwan wa la ta'awanu 'alal ismi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi itu ada kandungannya hubungan sesama muslim dan hubungan dengan non muslim gitu. Jadi kalau hubungan sesama muslim tadi ada 4. Alal birri, kebaikan, wa taqwa, dengan takwa. Nah kemudian dengan sesama muslim juga adalah wala ta'awanu, dan janganlah bermusuhan, alal ismi wal udwan ya. Dan janganlah kalian bekerja sama atau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan itu. Nah itu sesama muslim 4. Tapi kalau kepada saudara kita yang non muslim cuma 2 saja ya. Wa ta'awanu 'alal bir, gitu aja, tolong menolonglah kalian dalam kebajikan. Wa la ta'awanu 'alal udwan, gitu aja, jangan tolong menolong di dalam permusuhan itu. Jadi kewajiban kita kepada sesama muslim 4, dan kewajiban kita kepada non muslim itu 2 saja gitu. Itu dalam uraian wajib tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan serta saling menjaga dari dosa dan permusuhan. Itu uraiannya dari Quran surat 5 ayat 2. Dan yang ketiga, wajib amar ma'ruf nahi munkar, serta saling mengingatkan. Nah itu. Nah, wajib kita sesama muslim itu wajib amar ma'ruf, untuk mengajak kepada kebaikan, dan nahi munkar, saling melarang, mengingatkan kemunkaran gitu ya. Itu karena apa? Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi itu kalau ada kemunkaran kita nggak cegah, itu kita dosa itu gitu.
kita dosa. Jadi paling tidak kita mencegahnya kalau bisa dengan tangan, dengan kekuasaan kita, dengan tangan atau kekuasaan kita. Tapi kalau tidak bisa, kita cegah dengan mulut kita, dengan omongan kita. Kalau itu juga tidak bisa, maka hendaklah kita cegah, kita membenci kemungkaran itu dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah itu paling tidak itu yang kita lakukan gitu ya. Itu. Kemudian kita yang keempat, wajib saling berpesan dengan yang hak dan dengan sabar. Kita wajib berpesan kepada saudara kita dengan kebenaran yang hak dan dengan sabar kita ngasih tahunya. Jadi kalau ada anak kita atau adik kita atau saudara kita yang tidak sholat subuh, padahal sudah waktunya subuh, dia tidak bangun, maka hendaklah kita bangunkan. Yuk kita sholat gitu. Itu artinya kita mengajak kepada yang hak. Ayo kita sholat gitu. Nah, dalam mengajak sholat ini kita harus sabar. Kalau sekarang hari ini kita bangunkan anak kita atau adik kita atau saudara kita, dia tidak mau bangun, nah besok kita tetap ajak lagi, bangunkan lagi. Itu namanya sabar. Jadi kita harus terus ajak saudara kita tadi atau anak kita untuk mengerjakan yang hak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban atau hak dan kewajiban sesama muslim atau persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah itu tidak ada 4 ya. Yang pertama, haram darah, harta dan kehormatannya sesama mereka. Yang kedua, wajib tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Kemudian yang ketiga, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, wajib saling berpesan dengan hak dan dengan sabar. Nah itu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Jamaah Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, kita lanjutkan bahasan kita mengenai ukhuwah Islamiyah. Jadi semua kata akhun atau al-akh jika dijamakkan yang bukan nasab menjadi ikhwan. Contohnya di Quran surat 17 ayat 27 tadi, innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Di situ menggunakan kata ikhwan. Jadi orang yang menyanyiakan tempat, menyanyiakan waktu, menyanyiakan makanan atau minuman, itu dianggap saudaranya setan. Tapi di situ Allah tidak menggunakan ikhwatun, tidak, tapi ikhwan. Itu jadi bukan saudara kandung gitu ya. Kita dengan setan itu bukan saudara kandung. Itu. Nah, tapi sedangkan dengan nasab, saudara-saudara itu Allah gunakan jamak dari akhun, itu jamak dari al-akh tadi menggunakan ikhwatun. Contohnya dengan saudara senasab itu waktu pembagian waris itu terdapat di Quran surat 4 ayat 11. Itu Allah gunakan jamak dari akhun itu adalah ikhwatun. Nah itu apa? Saudara sekandung itu. Tapi untuk saudara sesama muslim, sama-sama Islam, itu Allah gunakan jamak dari akhun itu atau jamak dari al-akh itu Allah gunakan kata ikhwatun, ikhwat gitu ya. Jadi itu berarti itu persaudaraan sesama muslim itu bukan saja dari dunia ini, bahkan bisa sampai ke surga, bisa sampai ke akhirat, tetap bersaudara kalau mereka sama-sama takwa, sama-sama beramal soleh, sama-sama menghindarkan maksiat. Jadi persaudaraannya betul-betul langgeng gitu ya.
Jadi seperti orang nikah itu kalau dalam Islam, kalau dia nikah itu dalam rangka ibadah dan bisa bimbing istrinya, istri bisa mengingatkan suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan itu bisa langgeng sampai ke surga nantinya gitu. Nah, ini di Quran di surat 49 tadi ayat 10 itu Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, pakai kata ikhwah, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kalian islah atau menjaga persaudaraan itu di antara sesama saudara kalian, maksudnya sesama muslim gitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati. Itu jadi Allah menggunakan jamak dari akhun tadi, Allah gunakan kata ikhwan. Itu jadi persaudaraan sesama muslim itu sampai ke akhirat, sampai ke surga. Makanya kita nggak boleh menyakiti saudara kita, dosa gitu. Baik menyakiti, baik mengganggu hartanya, kehormatannya, apalagi sampai membunuh gitu, sampai menumpahkan darah, itu dilarang oleh Islam gitu. Itu jadi itu hendaknya kita camkan pada diri kita. Jadi jangan gampang kita memfitnah atau menyakiti atau apa saja yang merugikan sesama saudara kita, jangan sampai kita lakukan, karena itu kita diminta pertanggungjawaban kita di akhirat kelak gitu. Ya mungkin selama di dunia ini kita tidak merasa berat atau tidak merasa takut atau tidak merasa rugi gitu ya. Bahkan mungkin dengan kita mencaci maki atau mendolimi sesama saudara kita, sama muslim, mungkin kita secara materi dapat keuntungan, tapi keuntungan itu tidak sebanding dibanding dengan nanti siksanya Allah di neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Siksa di neraka itu kita tidak mati dan tidak hidup, dan itu sepanjang waktu kekal gitu. Jadi terus di sana nggak ada yang nolong kita, jangankan saudara kita, jangankan keluarga kita, teman-teman kita, Allah sendiri yang Maha Rahman, Rahim, itu di neraka tidak mau nolong orang yang berbuat zalim di dunia ini gitu. Jangan sampai kita sepelekan masalah ini gitu. Jadi begitu. Jadi tanggung jawab persaudaraan didasarkan atas tanggung jawab kepada Allah. Dianggap tidak sempurna imannya jika saudaranya tidak selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Jadi kalau kita ada saudara sesama muslim kita, kemudian dia berlewat di depan kita katain atau kita caci atau kita ganggu perjalanannya, maka itu kita dianggap iman kita tidak sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua persaudaraan hanya berlangsung dan berlaku selama di dunia ini saja gitu ya. Kecuali persaudaraan sesama muslim itu sampai ke akhirat gitu. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi semua persaudaraan hanya berlangsung dan berlaku selama di dunia ini saja. Bahkan boleh jadi nanti di akhirat menjadi musuh yang saling menggugat, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surat 64 ayat 14. Jadi masing-masing orang pada saat itu saling menggugat, karena masing-masing orang takut untuk menjalani dosa yang telah dilakukan selama di dunia ini, karena kerjasama mereka selama di dunia ini
saling bantu membantu di dalam dosa. Nah, di akhirat kelak itu masing-masing orang membela diri bahwa dia yang ngajak zalim itu, bahwa dia yang ngajak zalim itu, saling salah menyalahkan, saling gugat menggugat. Nah, itu Allah sebutkan di dalam Quran surat 64 ayat 14. Kecuali persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah dapat saling bersaudara, bahkan saling membela sampai di akhirat. Jadi kalau kita sekarang ngaji bareng begini, nanti kalau di akhirat kita tidak ketemu teman kita yang ngaji bareng itu, maka nanti kita tanya sama malaikat, malaikat kemana teman saya si A si B yang dulu ngaji bareng sama saya. Nah itu kita di akhirat nanti bisa bisa saling membela sesama persaudaraan sesama Islam, ukhuwah Islamiyah itu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat 43 ayat 67. Bisa nanti kita buka dan kita cermati. Nah, pengajian kita pada saat ini sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, sehingga kita dari hari ke hari makin baik amal saleh kita, makin baik semua tingkah laku kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu, tidak menyia-nyiakan tempat, tidak menyia-nyiakan makanan atau minuman, sehingga kita tidak termasuk golongan dari atau tidak masuk menjadi kawannya setan. Maka itu melalui kesempatan ini saya ingatkan, kalau kita mengikuti acara resepsi pernikahan ataupun apa saja dalam resepsi itu, maka hendaklah kita mengambil makanan atau minuman secukupnya saja yang akan kita santap habis makanan itu. Jadi jangan kita ngambil makanan banyak kemudian kita makan sedikit kemudian kita taruh enggak kita makan, atau kita ngambil minuman penuh segelas tapi kita tidak habiskan airnya, hanya kita minum sedikit kemudian kita taruh, dan orang lain tidak bisa makan sisa makanan kita, dan orang lain tidak bisa minum sisa minuman kita. Nah itu namanya kita menjadi orang yang mubadzir. Nah itu yang Allah ancam dengan disamakan dengan saudaranya setan. Jadi kita tidak mau dijadikan saudara dengan setan, karena setan itu nanti tempatnya di neraka. Kita nggak mau di neraka gitu. Kita maunya ke surga gitu. Jadi jangan sampai kita disamakan dengan saudaranya setan, maka kita hindarkanlah yang mubadzir itu, baik mubadzir tempat, mubadzir waktu, atau mubadzir makanan atau minuman. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang salah itu dari diri pribadi saya, dan kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.